Ada orang yang sebelumnya tidak Kristen. Coba pikir baik-baik, kok bisa kamu jadi Kristen? Kok bisa situasi mengarahkan kamu ke situ? Ini bikin kita sadar, Tuhan beranugerah atur semua detail di dalam sejarah, sehingga aku bisa berbagian di dalam keselamatan. Ada satu orang datang ke kebaktian KKR dari pendeta Stephen Tong di kota Malang. Setelah itu dia menjadi orang percaya. Dia mengatakan kepada panitia, saya ikut KKR Pak Tong tahun segini. Lalu saya pindah keluar dari Malang. Lalu saya datang lagi ke Malang, saya ikut KKR lagi. Selesai KKR dia datang ke panitia. Dia mengatakan terima kasih panitia sudah aturkan acara ini. Lalu panitia yang didekati dia tanya balik, engkau siapa? Saya orang yang jadi Kristen lewat kebaktian seperti ini. Kebaktian yang dipimpin Pak Tong tahun sekian, berapa tahun yang lalu. Oh gimana bisa begitu? Saya heran. Saya mendapatkan undangan brosur dengan cara yang tidak biasa. Cara tidak biasanya apa? Ada teman saya yang sangat protes. Dia mengatakan, apa ini sebar-sebar acara Kristen ke tempat yang bukan Kristen? Gak boleh seperti ini. Lalu saya tanya dia, teman saya dan teman saya sama-sama bukan agama Kristen. Lalu teman saya mengatakan, saya benci orang-orang Kristen. Sebarkan undangan kebaktian, kenapa tidak langsung cari orang yang seiman? Kenapa orang tidak seiman bisa dapat? Lalu saya bingung, kayak apa sih brosurnya dia tunjukkan? Kayak begini. Lalu saya tanya ke dia, kamu dapat di mana? Saya dapat di meja sebelah saya. Loh, di meja sebelahmu kenapa kamu ambil? Karena meja sebelah di kantor saya, dia pun bukan orang Kristen. Maka saya ambil supaya dia nggak pergi. Lalu saya ambil brosur itu dari tangan dia, kemudian saya bilang, saya buangkan untuk kamu. Dia taruh di dalam celananya, nanti turun dia akan buang. Lalu pembicaraan selesai, dia turun, dia lupa buang. Sampai rumah dia ganti baju, dia mandi, dia lupa ada brosur di celananya. Kemudian celananya sudah dicuci, dijemur, kering. Lalu dia pakai lagi, dia mau cari uang untuk bayar parkir. Dia masukkan tangan ke kantong, ketemu brosur itu. Brosur itu sudah kacau kecuali di hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan. Dia bingung, ini siapa? Apa ini ya? Yang khotbah siapa? Sudah blur. Jadi bukan lagi Stephen Tong, sudah gitu, udah gak kelihatan. Jamnya kapan? Masih jelas. Waktunya di mana? Masih jelas. Waktu itu masih pakai saat lama di... Ya sudah, saya kasih tahu pun nggak tahu kebanyakan. Maka waktu dia lihat, oh tempatnya di sini, di Arif Margono, nggak tahu kan? Taunya Arif Tamara. Jam berapa? Ketahuan. Tempatnya di mana? Ketahuan. Acara apa? Blur. Yang khotbah siapa? Blur. Dia bingung, ini apa ya? Saya sudah lupa. Kalau waktu itu kekacauannya tidak di pengkhotbah, ada pendeta, dia pasti sudah buang. Jadi dia bilang, ini semua kacau kecuali jam, tempat. Maka dia pergi datang, acara apa ya? Baru sudah dekat dia tahu, ini acara Kristen. Ini kan tempat orang Kristen, saya bodoh sekali kenapa ke sini. Lalu dia merasa nyesel, sudah jalan jauh-jauh kok nggak masuk. Akhirnya dia masuk, ya sudah dia masuk aja. Waktu dia masuk ada satu hal yang kena kesan ke dia. Yaitu lagu Natal itu bikin dia mau nangis. Dia nggak ngerti kata-katanya, oke dia ngerti. Tapi dia nggak rasa ada keperluan untuk pahami ini teologinya agama lain. Tapi musiknya begitu indah. Dia heran. Kok Tuhan percayakan musik indah ke orang kafir ya? Nah saudara sering heran begini ya. Kok Tuhan percayakan musik indah ke orang kafir? Tapi lu punya konsep indah ngawur gitu ya. Sukanya musik kacau tapi bilang ini indah. Nah orang ini punya konsep musik lumayan bagus. Kok bisa ya Tuhan kasih musik indah ke orang kafir? Lalu ada hati kecilnya ngomong, jangan-jangan mereka bukan kafir. Nggak bisa, masa bukan kafir? Nah kali itu pertama kali dia dengar khotbah. Dan pertama kali dia bergumul tentang kekristenan. Bayangkan ya, luar biasa loh. Lalu hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan dia tidak lagi pikirkan tentang itu. Tapi pada waktu tertentu setelah sekitar mungkin 2 tahun, saya lupa ya persisnya kronologinya. Dia mulai makin goyah. Dia mulai makin menyukai semua hal yang indah tentang kekristenan. Dia mulai merasa yang saya dapat kesan dari Kristen adalah bagus. Yang saya dapat kesan dari agama saya adalah menakutkan. Kenapa bisa begitu? Kenapa keindahan identik dengan Kristen? Kenapa yang gak indah identik dengan imanku? Ini gak benar. Dia mulai rasa bingung, akhirnya dia minta penjelasan kekristenan dari gereja. Bukan GRI, dari gereja lain. Dia dapat penjelasan, dia baca buku, akhirnya dia memutuskan saya mesti dibaptis. Meskipun bukan di GRI sih. Tuhan anugerahkan dia, akhirnya dia menjadi Kristen. Lalu tidak berapa lama,
berapa tahun kemudian dia lihat ada acara yang sama lagi, dia datang, lalu dia bilang ke panitia, inilah yang terjadi pada hidup saya. Wah, panitia bersyukur cerita itu ke saya dengar cerita itu mau teteskan air mata. Panitia yang cerita juga mau teteskan air mata. Kita sama-sama pura-pura lagi kelilipan. Oh gitu ya cerita, oh oke, aduh ada debu di mata. Mengharukan sekali ya. Saudara bayangkan siapa yang atur begitu ya. Siapa yang atur ada brosur bisa kena ke satu orang yang bukan Kristen. Dia taruh di mejanya, teman yang ambil. Suruh temannya buang, temannya lupa buang. Yang bikin lupa siapa? Tuhan. Nah Tuhan bikin lupa dalam kasus ini ya. Kalau lu ujian lupa itu bukan dari Tuhan, jangan salahkan dia. Lalu siapa yang bikin tercuci, tetapi yang tercuci cuma kata pendeta. Yang baik adalah tempat dan jam. Siapa yang atur? Masa Tuhan urus sampai ke gosok-gosok baju di mesin cuci? Kan enggak, Tuhan atur semua. Dia menetapkan semua sampai orang ini akhirnya selamat. Saudara boleh pikirkanlah cara engkau bertobat. Begitu banyak jalan ajaib yang Tuhan lakukan untuk engkau bertobat. Begitu banyak yang Tuhan pakai. Begitu banyak yang Tuhan, kalau pakai bahasa ekonomi, yang Tuhan invest untuk engkau akhirnya selamat. Bayangkan ya, pengkhotbah besar Tuhan pakai keliling kemana-mana untuk pertobatkan orang karena Tuhan cinta orang itu. Tuhan panggil manusia datang kepada dia. Jalan pertobatan kita adalah jalan pertobatan penuh haru, penuh anugerah, penuh cinta kasih, penuh pameran cinta Tuhan. Lalu setelah kita jadi Kristen, masa kita mau buang itu semua?